Nah, satu pertanyaan saja sekarang yang mungkin menohok ya, dan selalu duduk di pihak di dalam menyerang kekristenan. Walaupun Anda mengaku Judaism, tapi selalu bersama-sama dengan pihak Islam. Bagaimana Torah, Nevi'im, Ketuvim dengan Al-Quran? Apakah ada kesamaan? Ya kalau dibilang sama 100% enggak. Pasti ada perbedaan dan itu nggak banyak. Dan kami... Ya, ini saya bertanya untuk memastikan ya bahwa Anda betul-betul Judaism sejati atau tidak, sehingga seorang scholar Judaism yang betul-betul berpengaruh yang membuat pernyataan bahwa Allahnya Islam dengan Yehovahnya Judaism itu sama. Banyak sekali Pak rabi-rabi yang mengatakan bahwa apa yang disembah oleh Judaism dan Islam itu sama entitasnya. Jadi baik Judaism dan Islam, kami menyembah satu Tuhan yang sama. Kita cuma ribut di harta gono gini Pak. Kan di dalam literatur Jewish, sebentar Pak, ini biar kelar Pak. Di dalam literatur Jewish, di dalam Melachim ul Milchamot, di sana dijelaskan, Yismael itu adalah salah satu bagian daripada rencana Shem. Rabi yang sangat-sangat ortodoks dan konservatif, misalnya di kisaran hidup saya potong. Jangan ngomong konservatif Pak. Nah, apa menurut Anda, Moses Maimonides ini juga punya pemahaman seperti Anda itu bahwa Islam, Allahnya Islam dengan Allahnya Yahudi itu sama saja, masih bahkan agama-agama suku bisa saya potong. Sebentar dulu, tidak bisa. Saya jelaskan dulu. Sebentar saya jelaskan dulu. Nah, ya, saya jelaskan dulu, belum jelasnya. Saya yakin 1000% Pak Muriwali nggak mengerti, STT nggak mengajarkan demikian. Pengajaran ini cuma didapatkan di yeshiva. Saya hormati kami. Kristen. Nah, hormati saya sebagai orang Judaism. Mas Valen, Anda udah bicara Anda ngomong, gue mau nanya. Kristen pertama kali di Antioquia di mana? Ya, terus. Sebentar, gini. Sekarang gini. Kristen. Itu standar ganda Mas Sebentar, Valen. bukan standar ganda gimana? Enggak, gini. Duluan mana? Moshe Rabbeinu dengan Kristen? Ya, kita bicara jujur. istilah YHWH yang Anda protes saya. Mulai duluan siapa? Salah Anda mengklaim yang mulai duluan Judaism. Salah Anda. Kristen berdiri debat mengenai Yesus juru selamat atau tidak. Itu bagus, saya mau. Bilang aja lah Pak, nggak berani bilang aja. Saya itu udah sering ngerti. Sebentar, gini loh. Pak Muriwali, gini loh, Anda itu nggak ngerti Judaism. Anda kalau mau tahu dia itu Judaism apa enggak, tanya kamu berkomunitas di mana, rabi kamu siapa. Simple Pak. Mereka nggak bisa membalas argumen saya. Mereka berbuat demikian Pak, karena nggak bisa membalas argumen saya. Kalau mereka kredibel, ketika Bang Valen ngomong, sebentar dengerin, jangan dipotong. Kalau mau bijak. Argumentasi Anda yang mana? Sebentar, dengerin. Misalnya hidup. Itu menurut penyelidikan saya. Daud misalnya. Nggak usah ngomong Musa, Bang. Nggak usah ngomong Musa. Kita ngomongin kredibilitas Judaism saya aja. Nggak usah ngomongin Musa. Nggak usah ngomongin Musa. Iya itu. Ada tanya aja Bang Valen itu. Bang Valen itu berkomunitas di mana? Nggak ada. Nggak. Untuk apa YouTube Anda tutup saja? Tutup saja YouTube Anda itu. Nggak usah mengajar. Dengerin. Anda itu memframing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua diberikan kekuatan serta keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali kita akan menyaksikan perdebatan yang cukup seru serta sengit yang patut kita simak, yaitu antara pendeta Muriwali Yanto Matalu dengan praktisi Judaisme yaitu saudara Valen.
Nah, saudaraku semuanya, seperti judul thumbnail di video ini ya, saya mengatakan bahwa semua debater Islam itu berat serta ditakuti oleh pendeta MYM yang notabene adalah seorang doktor teologi Kristen ya. Keseluruhan debater Muslim ditakuti oleh pendeta MYM ini. Dan, karena jelas ya bahwa Islam itu melalui kitab suci Al-Quran menentang keras yang namanya ajaran Trinitas, sama artinya mensekutukan Tuhan pencipta alam dengan makhluk lainnya. Nah, begitupun dengan praktisi Judaism yang diwakili oleh saudara Palen, ternyata ini lebih mengerikan dan menakutkan untuk pendeta MYM ya, karena kita tahu bahwa selama ini mereka selalu mengklaim bahwa ajaran mereka sama dengan ajaran Torah yang diyakini oleh praktisi Judaism ini. Nah, di saat berjumpa dengan saudara Palen yang notabene adalah praktisi Judaism yang memahami betul bagaimana ajaran Torah yang benar dan juga tentang konsep teologi yang benar dan juga konsep beragama yang benar, maka di situ kita akan melihat ketidakberdayaan dari pendeta MYM ini ya untuk membantah argumen dari praktisi Judaism ini. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan simak bersama ya. Namun sebelumnya tentu saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku yang masih setia mendukung channel Salam Satu Akidah, dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, serta share videonya. Nah, langsung saja kita simak perdebatan ini. Selamat menyaksikan. Dulu tuduhan-tuduhan orang itu benar atau tidak, bahwa Anda ini ya Judaism KW atau enggak ya. Saya nggak bisa memastikan ya, karena gini, bagi saya ini sangat penting untuk kalau mau dialog saya selanjutnya mengenai Yesus itu di dalam pandangan Kristen dan Judaism bagaimana. Mengapa orang Judaism menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias yang dijanjikan ya. Begitu. Nah, sebelum masuk ke topik itu, saya nggak mau ya untuk seperti orang membeli kucing dalam karung. Saya kan tidak kenal Anda ini ya. Kan Anda mungkin pertama kali kontak atau interaksi sama saya ya yang debat dengan Suma itu kalau tidak salah ya, Anda yang kemudian bahas tentang kitab-kitab atau sejarah mengenai Trinitas atau apa kalau tidak salah itu ya. Ya, jadi dalam live ini saya hanya mau dialog dengan Anda dan mau memastikan Anda ini betul-betul Judaism atau tidak, atau jangan-jangan orang-orang yang menuduh Anda Judaism KW itu yang sebetulnya itu adalah orang Muslim yang berpura-pura jadi Judaism untuk memecah belah kekristenan begitu ya. Apakah mereka benar atau tidak begitu ya? Saya perlu memastikan. Nah, gini Mas Valen ya. Yang pertama-tama saya nggak akan tanya bagaimana gerakan Judaism di Indonesia. Anda kan sudah kepada saya dalam live yang minggu lalu kalau tidak salah, 2 minggu lalu kalau tidak salah ya. Anda kan sudah juga bicara tentang rabi Anda, juga tentang berapa banyak umat Judaism di Indonesia, kan begitu ya. Jadi saya tidak perlu mengulang-ulang hal yang sama itu. Nah, satu pertanyaan saja sekarang yang mungkin menohok ya, dan Anda harus jawab ini kalau mau melanjutkan dialog dengan saya mengenai Yesus ya. Tapi bukan sekarang ya, bukan sekarang, nggak ada waktu sekarang. Karena kita harus bahas dulu keorisinilan Judaisme Anda. Nah, pertanyaan saya yang pertama, mengapa Anda selama ini saya mengamati dan saya melihat selalu duduk di pihak di dalam menyerang kekristenan? Walaupun Anda mengaku Judaism, tapi selalu bersama-sama dengan pihak Islam. Dan jarang saya melihat Anda berdebat dengan, bukan jarang ya, saya tidak pernah melihat
Ya maafkan, saya tidak pernah melihat Anda berdebat dengan pihak Islam. Ya ini saja dulu, Anda mungkin bisa klarifikasi atau mungkin bisa memberikan respons. Silakan. Kenapa saya kok sering duduk bareng dengan praktisi Islam dan kenapa saya selalu tidak pernah terlihat perdebatan dengan Islam? Nah, ini mungkin dari Pak Muriwali tidak melihat konten channel YouTube saya. Nah, konten channel YouTube saya itu Valen Respond to Missionaries. Nah, di situ bisa dilihat semua. Jadi kenapa saya dibilang nggak pernah berdialog dengan umat Islam? Oh, sering. Saya itu dapat, Pak. Banyak pertanyaan dari praktisi Islam terkait bagaimana Torah, Nevi'im, Ketuvim dengan Al-Quran. Apakah ada kesamaan? Ya kalau dibilang sama 100% enggak. Pasti ada perbedaan dan itu nggak banyak. Dan kami dibedakan dengan yang namanya halakah. Kalau di dalam Judaism itu ada yang namanya halakah, ada di dalam praktisi Islam itu syariat. Nah kita cuma dibedakan itu aja. Tetapi konsep fundamental kami antara Judaism dengan Islam terkait masalah Tuhan itu nggak ada perdebatan, Pak. Di dalam Islam sangat jelas di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Tuhan mereka, Tuhan daripada praktisi Islam itu ahad. Nah, ahad padanannya sama dengan kata ehad. Seperti yang ada di dalam Devarim. Di sana dikatakan Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Bahkan itu selaras dengan pengajaran dari Yesus di dalam Markus 12 ayat 29. Dalam bahasa Ibrani di sana dikatakan Yesus berkata, Fayaan oto Yesua harisona lehol hamitzvot Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Nah, untuk konteks ketuhanan antara saya, praktisi Islam dan Yesus sendiri nggak ada, Pak, perdebatan. Oke, clear. Ya, itu ya. Baik. Saya akan bertanya lagi. Sebelum saya masuk pertanyaan berikut. Ya, ini saya bertanya untuk memastikan ya bahwa Anda betul-betul Yudaisme sejati atau tidak. Sehingga dialog yang kita rencanakan itu mengenai mengapa Yudaisme tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu baru bisa rasional menurut saya. Nah, begini. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikut, saya memang betul, kata Anda tadi saya tidak mengikuti itu. Saya hanya melihat sepintas-sepintas saja itu channel Anda dan apa yang saya dapat memang selalu Anda, saya lihat duduk di pihak Islam dan sama-sama menyerang Kristen, begitu ya. Nah, apakah selama ini ya, karena saya tidak tahu seluruh isi daripada channel Anda, pernah tidak selain dialog ya, kalau dialog kan diskusi ya, seperti ini ya, selain dialog biasa atau diskusi dan pihak Islam, pernah tidak terlibat dalam perdebatan dengan pihak Islam, perdebatan yang memang sungguh-sungguh adu argumentasi? Ya ini saja dulu, dijawab ini baru saya masuk ke pertanyaan berikut, Mas Valen. Ya sering, Pak, saya berdialog dengan umat Islam. Tidak, ya dalam masalah berdebat maksud saya, berdebat bukan sekedar dialog. Loh, sering kita berdebat, sering. Ya baik kalau gitu. Sering, iya. Jadi nggak pernah, Pak, pasti berdebat. Ya. Dan saya yang kedua, ya, dan Anda harus menjawab ini. Anda mungkin saya akan membagi dalam dua hal ya. Yang pertama nanti mengenai pemahaman saya sendiri akan Alkitab Perjanjian Lama, karena itu juga terdiri dari Torah ya, Nevi'im, Ketuvim ya, begitu ya. Jadi tidak masalah, saya punya pengetahuan tentang Perjanjian Lama, Old Testament. Yang pertama begini, Anda bisa memberikan saya rujukan. Ya, rujukan dari zaman ya dahulu sejak Islam muncul itu sekitar abad ke-7 ya sampai saat ini seorang scholar Judaism yang betul-betul berpengaruh yang membuat pernyataan bahwa Allahnya Islam dengan Yehovahnya Judaism itu sama. Ya. Anda bisa memberikan saya rujukan tidak? Nanti banyak, Pak.
Ya, ya, silakan Di disajikan. di channel saya Bapak bisa melihat itu ya. Bapak bisa melihat pembukaan channel-channel saya itu, saya selalu mengambil referensi dari para rabi-rabi saya, terutama di Jewish Community Uni Emirat Arab. Itu ada lagunya, Pak. Tenang aja, nggak akan saya bikin copyright kalau Pak Muriwali untuk mengambil itu ya. Bahkan Rabbi Yehuda Glick kan Bapak bisa klik aja tuh. Rabbi Yehuda Glick seorang aktivis perdamaian Israel-Palestina dan juga sering membicarakan terkait Abraham Accord, dan beliau juga pernah berdialog dengan para petinggi Nahdlatul Ulama di Jakarta terkait membahas seluk-beluk dari Israel dan Palestina. Di sana Rabbi Yehuda Glick itu bisa ada kok Pak, di channel saya itu ada videonya. Maaf ya, itu rabi kontemporer apa rabi scholar masa lalu? Saya cerita dulu, nanti bisa Pak. Ya. Jadi Rabbi Yehuda Glick itu adalah dari kalangan otoritas mainstream Orthodox Judaism yang mengikuti semua aturan yang ada di dalam perspektif Judaism sebagai mainstream. Itu tokoh di era postmodern, Pak. Salah satunya Rabbi Yehuda Glick, Rabbi Tovia Singer, banyak sekali Pak rabi-rabi yang mengatakan bahwa apa yang disembah oleh Judaism dan Islam itu sama entitasnya. Bahkan Rabbi Chaim Mintz, dan beliau juga salah satu dari rabi saya, beliau juga mengatakan hal yang sama. Terus kalau kita ngelihat bagaimana historical dari seorang Rav Sadagaon, terus bagaimana Rabbi Moshe ben Maimon juga menarasikan hal yang sama. Makanya ketika Bapak coba untuk mempelajari apa itu yang dibilang Judeo-Arabik. Nah, Bapak perlu sebagai seorang apologet, Bapak harus membuka Judeo-Arabik. Di mana di sana Rav Sadagaon ketika bertemu Tetragrammaton, dia menulisnya di dalam huruf Ibrani yang kalau dilafalkan di dalam linguistik Arab itu berbunyi Allah. Dan huruf Ibrani itu ditulis sebagai berikut: Alef, Lamet, Hei. Nah, itu kalau diucapkan itu sama persis dengan alif lam ha. Bapak harus bisa tahu ya terkait masalah Judeo-Arabik. Nah, kayak gitu, Pak. Bahkan di dalam halakah, ya, kalau udah namanya halakah di dalam perspektif Judaism, diperbolehkan semua praktisi Judaism untuk bertefila di masjid. Ini halakah. Wajib, Pak. Jadi contoh misal kayak begini, contoh kayak Bang Valen ya, Bang Valen pas lagi jalan kayak kemana ya, ke satu tempat, terus ada waktu kan, Judaism itu kan dia ada Sakharit, ada Mincha, ada Ma'arif kan gitu. 3 doa, termasuk Birkat Haminim. Saya nggak mungkin ngucapin Birkat Haminim di sini ya, karena itu nanti bikin dari pihak Bapak panas kan gitu. 3 kali sehari kami berdoa, Sakharit, Mincha, dan Ma'arif. Nah, ketika saya berjalan di suatu tempat dan saya tidak menemukan satu shul ini tempat ibadah atau sinagog, dan di situ di depan saya ada masjid. Saya minta izin kepada pemilik masjid supaya saya diperbolehkan untuk berdoa di masjid. Itu halakah. Kami diperbolehkan untuk berdoa di masjid. Kenapa? Karena di dalam masjid ada Allah yang benar. Nah, kalau halakanya aja diperbolehkan, ya udah jelas. Makanya banyak para rabi menarasikan bahwa apa yang disembah oleh Judaism dan Islam itu sama. Saya teringat satu dialog di Knesset Yerusalem. Ini kalau apologet zaman Pak, nggak ngerti Pak, ginian Pak. Ada satu dialog di Knesset Yerusalem, di sana ada Rabbi Ben Abramson, ada Rabbi Meir, dan satu ada petinggi Islam dari Hebron. Ini di Knesset Yerusalem Pak. Bukan di tempat-tempat umum, bukan di stream ya, tapi di Knesset Yerusalem. Di mana Rabbi Meir berkata kepada petinggi Hebron, dia berkata demikian Pak Muriwali. Seharusnya kita Judaism dan Islam berdiri atas halakah dan syariat Anda. Dan di situ petinggi Hebron memberi satu balasan. Jika suatu saat nanti Bapak kita, maksudnya Abraham, datang dan dia berkata, kurang luaskah tanah yang udah Tuhan berikan kepada kita? Di situ Rabbi Meir menanggapi, sesungguhnya kita di dalam batrah yang sama. Artinya, ketika Rabbi Meir mengutip satu kata batrah,
berarti kita mengingat satu tokoh sentral dari nenek moyang bangsa Israel, yaitu Nuh. Nuh membuat satu batra, dan kita tahu Nuh itu menyembah satu Tuhan, yaitu Hashem, Hakadosh Baruchu Kilolam Faed. Jadi baik Judaism dan Islam, kami menyembah satu Tuhan yang sama. Kita cuma ribut di harta gono gini, Pak. Israel Palestina itu harta gono gini. Wajarlah, contoh kayak Pak Muriwali. Pak Muriwali istilahnya punya istri 2 kan gitu. Abraham kan istrinya 2, Pak, poligami itu. Satu dari Sarah, satu dari Hagar atau Keturah, seorang putri dari Mesir. Nah, ketika ada pembagian tanah, pasti kan Pak ribut, namanya juga anak-anak kan gitu. Tapi ketika nanti kalau bapaknya datang, bapaknya ngomong, kalian berdua kurang puas, Tuhan kasih kalian tanah, kan gitu. Jadi kalau masalah harta gono gini itu bukan masuk ke dalam satu ranah yang bisa dikatakan teologis. Tetapi ketika Yitzhak dan Ismail ditanya Tuhannya, mereka akan menjawab, Tuhan kami adalah Hashem. Jadi kalau kita melihat dari keturunan Yitzhak, itu menurunkan yang namanya Yaakov, yang disebut sebagai Yisrael. Dan Ismail menurunkan 12 raja, sampai kepada baginda Rasulullah, yang dikenal sebagai Nabi Muhammad, dan diimani oleh praktisi Islam sebagai seorang nabi. Bahkan di dalam literatur Jewish, sebentar Pak, ini biar kelar Pak. Di dalam literatur Jewish, di dalam Melachim ul-Milchamot, di sana dijelaskan, Ismail itu adalah salah satu bagian daripada rencana Shem untuk mempersiapkan jalan bagi Mesiasnya orang Yahudi dan mempromosikan satu Tuhan. Nah, beritanya seperti itu. Tetapi di dalam perspektif Judaism, baginda Rasulullah tidak termasuk nabi bagi kami, tetapi bagian dari rencana Shem. Nah, kayak gitu Pak. Ya, baik. Jadi gini, ya ada beberapa hal lagi ini yang saya ingin tanyakan ya. Yang saya maksud tadi itu memang bukan hanya rabi-rabi kontemporer ya. Ya, ini saya mau kasih pendapat sedikit nanti. Memang yang saya maksud itu rabi-rabi yang sangat-sangat ortodoks dan konservatif. Misalnya di kisaran hidup saya potong. Jangan ngomong konservatif, Pak. Kami tetap memegang teguh ortodoks Judaism. Kami bukan konservatif, kami bukan reform. Kenapa? Karena di dalam Pirkei Avot di sana dijelaskan Moshe kibel Torah misine umsara liyosua lisekenim. Jadi kami berpegang teguh kepada otoritas rabinik. Kami Judaism, kami mainstream. Jangan ngomong konservatif dulu. Ya, yang biar saya tahu Pak benang merahnya Pak. Gini, yang saya maksud itu adalah di kisaran tahun 700-an sampai paling tidak abad pertengahan itu sekitar tahun 1000 ke atas sampai 1600-an begitu ya. Itu yang saya maksud. Saya satu contoh misalnya. Itu ada seorang rabi Yahudi ya yang sangat-sangat terkenal itu yang biasa dipanggil Moses Maimonides atau Moshe bin Maimon ya. Itu adalah rabi Yahudi yang sangat-sangat terkenal dan saya tidak asing dengan nama dia. Nah, apa menurut Anda Moses Maimonides ini juga punya pemahaman seperti Anda itu bahwa Islam, Allahnya Islam dengan Allahnya Yahudi itu sama saja? Jawaban Anda ini akan Anda misalnya ya tidak tahu apa-apa tentang Moses Maimonides ini, lalu kemudian menjawab iya, ya kan kelihatan nanti Pak, Mas Fahri. Ya. Ya. Oke, itu bagus. Ya, kalau Anda tadi tahu, kalau Anda tadi tahu ketika saya menarasikan, mengambil satu referensi dari Melachim ul-Milchamot, seharusnya kalau Anda mengerti tentang siapa itu Rambam, ya, Rambam itu akronim dari Rabbi Moshe ben Maimon, atau yang dikenal seperti yang Bapak bilang. Nah, ketika saya mengkutip narasi yang saya ambil dari Melachim ul-Milchamot, itu yang mengkodifikasikan adalah Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, yang menarasikan bahwa baginda Rasulullah itu adalah salah satu bagian daripada rencana Hashem yang mempromosikan saat itu Rambam, Pak. Literasi itu bisa Anda dapatkan di dalam Melachim ul-Milchamot. Nah, sekarang gini, ya baik. Ya, jadi gini. Anda juga tadi merujuk kepada rabi-rabi kontemporer sekarang dan Anda sebut satu istilah tadi yang ini yang saya mau sedikit bahas sekarang, istilah postmodernism ya. Postmodern itu kan jelas relativism di dalamnya, relativistik ya pemikirannya. Jadi kalau dalam pemikiran postmodernism ini dia sebaiknya
kita tidak usah mengkotak-kotakan Tuhan itu ke dalam Islam, ke dalam Kristen, ke dalam Judaism atau ke dalam Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Karena Tuhan itu bisa ditemukan oleh siapa saja dengan caranya sendiri, dengan agamanya masing-masing, bahkan agama-agama suku. Bisa saya potong. Sebentar dulu, tidak bisa. Saya jelaskan dulu. Nggak, sebentar saya jelaskan ini kan, dulu. Nggak, ya, saya jelaskan dulu, belum selesai. Saya nggak bisa mengambil, perspektif Anda nggak tepat kayak begitu, nggak tepat. Bukan itu, sebentar gitu. Sebentar dulu. Ya, jadi itu postmodernisme saya bilang, itu bukan perspektif saya. Ya, itu postmodernisme ya. Seperti itu. Dan Anda tadi mengatakan, itu sangat jelas tadi mengatakan bahwa rabi-rabi yang Anda kutip itu tadi, yang katanya di era postmodernisme ini ya, kalau rabi-rabi era postmodernisme, ya saya tidak tidak yakin kalau mereka sama sekali tidak dipengaruhi oleh postmodernisme ya, karena relativistik postmodernisme sekarang ini melanda semua umat beragama, semua pemuka agama, semua teolog dari agama manapun. Ya, seperti itu. Jadi baik, saya tidak mempermasalahkan itu. Tidak mempermasalahkan. Biar gini. Jadi, ya. Ini kan saya hanya mau membuat mempertajam atau memastikan tuduhan orang-orang ini benar bahwa Anda Judaism KW atau tidak, kan itu tujuan saya. Iya, makanya kan biar saya edukasi gitu loh. Kan banyak dari para apologet Kristen yang mindsetnya Helenistik itu kan nggak ngerti apa itu otoritas rabbinik di dalam perspektif rabbinical Judaism, kan nggak ngerti, Pak. Ya, sekarang ini perlu saya kasih tahu. Gitu loh. Bahkan kalau saya bertanya kepada Pak Muriwali, apakah ketika Bang Valen ngomong otoritas rabbinik, terus siapa itu otoritasnya? Saya yakin 1000% Pak Muriwali nggak mengerti. STT nggak mengajarkan demikian. Pengajaran ini cuma didapatkan di Yeshiva, Yerusalem. Cuma didapatkan di Chabad, Lubavitch. Gitu loh, Pak. Makanya kan banyak nih apologet Kristen yang baru nongol kemarin sore, nggak ngerti ketika gua ngomong otoritas rabbinical Judaism, mereka nggak ngerti. Kalau Bang Valen, Pak Muriwali, ngomongin otoritas rabbinik, itu bukan berbicara tentang rabi-rabi yang di YouTube. Macam kayak Rabi Tovia Singer, Rabi siapa lagi, kan banyak Rabi Yehuda, terus Rabi Simon Peretz, Moshe Peretz, Simon Cohen, kayak begitu. Bukan seperti itu, Pak, otoritas rabbinik. Jadi kalau kita ngomongin terkait masalah otoritas rabbinik, rabbi itu kan bahasa Inggris. Di dalam perspektif Judaism itu adalah Rav. Nah, Rav ini apa? Kan gitu, Pak. Rav ini the great man, the great one, orang besar. Jadi ketika saya ngomongin, sebentar Pak, jangan dipotong, biar ada edukasi, Pak. Ketika saya ngomongin Rav, kalau Inggrisnya kan Rabbi, kan gitu. Ketika kita ngomongin otoritas rabbinik, otoritas Rav, Harav, bahasa Ibraninya, berarti saya lagi ngomongin orang besar. Siapa orang besar? The Great One, Moshe Rabbeinu, itu otoritas Rabi kami. Makanya kami menyebutnya sebagai Moshe Rabbeinu. Moshe guru kami. Contoh misal, di dalam Torah, nih saya kasih satu contoh. Di dalam Torah ada satu narasi, kuduskanlah hari Sabat. Terus bagaimana cara ngerayain hari Sabat? Nggak ada yang tahu. Torah yang terdiri dari Bereshit, Shemot, Vayikra, Bet Midbar, Devarim, itu kulit. Kulit, Pak. Pelaksanaannya ada semua di dalam Torah Shebal Peh. Makanya ketika kami ngomongin otoritas rabbinik, kita lagi ngomongin Moshe Rabbeinu, kita lagi ngomongin Mordekhai, kita lagi ngomongin Raja David, kita lagi ngomongin Shlomo Hamelek, kita lagi ngomongin Ezra, Nehemia. Itu otoritas rabbinik, Pak. Bukan rabi-rabi di YouTube. Ya, saya sudah paham. Saya nggak akan juga mengejar Anda ini karena itu penjelasan Anda tentang posisi Anda ya. Kan ini saya bukan mendebat Anda ya. Jadi saya masuk ke aspek filosofis sekarang kalau gitu ya. Ya, sebelumnya saya ingin menyatakan pendapat saya juga mengenai penyelidikan saya terhadap Old Testament ya. Kalau saya menyelidiki Perjanjian Lama dan bagaimana hukum Musa ya, hukum Taurat kelima kitab Musa itu menegaskan bahwa Allah yang Esa itu yang dinyatakan kepada Israel itu namanya YHWH ya, Yehova, itu
Saya kok Bentar, Pak, rasa-rasanya saya potong. Bentar dulu. Sebentar. Ya. Anda salah nyebutin nama Hashem. Anda kilul Hashem. Anda harus hormati dong. Kan ada tertulis, jangan menyebut nama Hashemmu dengan sembarangan. Itu menurut Jangan perspektif enggak, menurut Loh, perspektif Judaism bukan Anda. menurut perspektif saya enggak. Itu Saya- kitab Anda loh yang ngomong. Jangan menyebut nama Hashemmu dengan Iya. sembarangan. Anda Iya, udah kilul dengan Hashem loh, Pak, di sembarangan. sini. Kalau tidak hormat, Nggak jangan boleh. kita debat ini. Mas Valen, jangan melarikan diri. Saya masih mau mempertajam ini, apa betul Anda Yudaism atau tidak. Jangan kita bicara yang sampingan seperti itu. Dan saya sebagai orang Kristen menyebut nama YHWH atau Yehovah dengan cara yang hormat, termasuk nama Yesus. Oh, nggak hormat. termasuk Maaf, itu nama nggak hormat. Bagi Elohim, sebentar, saya ya. potong. Sebentar, saya potong. Itu nggak hormat. Itu Anda sudah membuat satu frasa. Ya, menurut kilul Hashem. perspektif Yudaism Anda. Loh, makanya di sini kan Bapak Muriwali pengen tahu apakah Bang Valen itu Judaism KW atau enggak. Bapak sekarang saya berbicara iya, dalam gini loh. Bapak ngomongin sebentar gini. Bapak ngomongin saya. Bapak lah iya. Sebentar. Makanya saya koreksi. Iya, sebentar dulu. Iya, Pak. Saya koreksi dulu. Masa saya ikut kamu Yudaism? Loh, masa saya ikut kamu? Enggak, Pak. Gini loh. Ketika Bapak menyebut nama Tuhan itu Tetragrammaton dengan sebutan yang tadi, saya koreksi. Di dalam Judaism nggak boleh. Itu iya, dalam Judaism, Pak. Tapi dalam Kristen boleh. Jadi Anda harus menghormati ya, berarti Kristen nggak melakukan firman Tuhan. Tidak, kalau Anda mau toleransi harus hormati saya juga dong. Loh, kalau Anda juga toleransi dengan kitab kita, Anda juga harus toleransi dong. Jangan menyebut nama Hashem kami dengan sembarangan. Yang mulai duluan siapa? Perspektif Judaism yang Anda. mulai duluan siapa? Judaism dengan Kristen. Mose Rabbeinu dengan Kristen duluan mana? Jangan di-framing. Duluan kami, umat-umat Hashem. Mas Valen, saya masih mau lanjut. Iya. Masih mau lanjut mempertanyakan keyahudian Anda. Fokus ke situ aja, jangan isu seharusnya Anda sudah tahu. Nggak ada orang Judaism itu terus ada orang di lawan debatnya ngomong konteks nama Hashem disebut sembarangan, marah orang Judaism. Marah, Pak, nggak boleh kayak gitu. Hormati kami. Saya hormati kami. Kristen. Hormati saya sebagai orang Judaism. Mas Valen, Anda udah bicara Anda ngomong dengan orang Judaism. Kalau Anda ngomong dengan selain Judaism nggak ada masalah bagi kami. Anda ngomong dengan saya Judaism. Dengar dulu, Anda itu bilang hormati saya. Waktu Anda bicara Yesus, waktu Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan dan lain sebagainya, Anda hormati saya enggak? Jawab ini. Anda hormati saya enggak? Saya bilang Yesus Tuhan dan Anda mengatakan bukan. Sama, Mas Valen. Jangan ini, jangan standar ganda. Sebentar dulu. Bukan standar ganda. Enggak, yang bikin Yesus Tuhan siapa? Di abad berapa? Gue mau nanya. Kristen pertama kali di Antioch. Di mana? Ya, Yohanes 1 ayat 1. Anda kan tidak percaya itu. Iya. Loh, berarti Yesus salah dong. Iya. Iya, Yohanes 1 ayat 1. Lah iya, siapa yang bikin Yesus adalah dengar. Iya, Pak. Berkata, sebentar. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita bahas itu nanti. Yang benar. Akulah terang dunia. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Iya. Sedang menyatakan diri dengan I am dan I am YHWH dalam perjanjian lama. Jelas Yesus adalah Tuhan. Iya, oke. Bentar dulu. Loh, begini loh. Kalau Anda tidak menghormati Yesus, saya pun menyebut YHWH, Yehovah, yang Anda mungkin anggap itu tidak hormat, ya sami mawon, kita sama saja kalau gitu. Beri saya waktu 1 menit. Jangan framing saya standar ganda. Beri saya waktu 1 menit. 1 menit Pak, nggak lama saya. Anda waktu mengatakan Yesus bukan Tuhan kan tidak menghormati saya. Silakan ngomong 1 jam dulu. Silakan ngomong 1 jam dulu. Saya gini loh Mas Valen, saya tidak mau debat di sini. Saya hanya mau mempertajam. Lah iya, makanya Bapak dengerin dong. Saya tuh memperingatkan Bapak. Gini loh Pak. Gini loh Pak. Ya udah 1 jam ngomong dulu. Saya tidak akan memaksa Anda itu mengikuti orang-orang yang mencatat dia Yahudi KW. Saya tidak akan ikut mereka. Kan saya menyaring dari Anda. Kalau memang Anda sungguh-sungguh Yahudi, saya katakan sungguh-sungguh Yahudi. Lalu nanti kita lanjutkan dialog berikutnya. Mengapa makanya Yahudi Pak Muriwali dengerin ya, makanya orang gini dengerin 1 menit.
Kalau saya bukan Judaism, ketika nama Hashem saya disebut sembarangan, saya marah loh Pak. Itu kilul Hashem, nggak boleh. Saya memperingatkan Bapak gitu loh. Kecuali Bapak ngomong sama yang lain, whatever saya. Ketika Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan pun saya marah, tapi saya tidak marah. Kenapa? Karena itu Anda bicara dari perspektif Yudaism Anda, saya menghormati. Nah, ketika saya menyebut nama YHWH, lalu Anda marah. Oh, nggak bisa kayak begitu. Duluan mana? Sebentar, gini. Sekarang gini. Kristen. Itu standar ganda Mas. Sebentar, bukan standar ganda gimana? Enggak, gini, kita main di historical. Kita main di historical. Duluan mana? Mose Rabeinu dengan Kristen. Saya tanya Anda. Duluan mana? Mose Rabeinu dengan Kristen. Ya, kita bicara jujur. tadi, istilah YHWH yang Anda protes saya, lalu saya Anda aja nggak jujur. Makanya di sini loh Pak. Gini. Masa Anda nggak paham? Anda itu gelarnya. Gini loh. Anda itu kan gelarnya udah ada tuh. Kalau Anda bijak secara historical, oh iya, lebih dulu Mose Rabeinu. Sementara Kristen hadir setelah era tersebut kan? No problem, siapa bukan dulu? Itu masalahnya. Anda melarikan diri ini. Masalahnya bukan di situ, Pak. Gini, dengerin dulu. Loh, saya menyebut sesuatu yang Anda, yang dalam agama Anda itu peka sekali dan Anda tersinggung. Loh, Pak. Lalu sementara Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, saya tidak tersinggung. Saya welcome Anda. Ini standar ganda Anda. Tidak bisa diskusi kalau begitu, kalau standar ganda seperti itu. Ya. Gini loh Pak, Ya. Dulu di eranya Mose Rabeinu, Hashem itu kan cuma satu, paham kan? Ini belum ada Yesus loh hadir di dunia, kan gitu. Kristen belum muncul di Antioquia, kan gitu. Semua orang Jewish pada era tersebut mempercayai kalau Hashem itu adalah Tuhan yang disembah. Terus muncul kekristenan, menarasikan bahwa Tuhan itu adalah Yesus. Nah ini disanggah sama orang Jewish. Yang mulai duluan siapa? Iya, Anda sanggah. Yang mulai duluan siapa? Yang mulai duluan siapa? Salah Anda mengklaim yang mulai duluan Judaism. Salah Anda. Kristen berdiri di atas seluruh tulisan para nabi perjanjian lama dan Kristen yang sungguh-sungguh menjadi penerus ajaran para nabi perjanjian lama. Itu klaim Kristen. Lalu Anda apa protesnya? Anda mengklaim Anda sebagai yang sungguh-sungguh merepresentasikan Yudaism, begitu ya, sesuai dengan kitab-kitab itu tadi. Loh, Kristen pun sama. Justru Kristen mengklaim yang sungguh-sungguh melanjutkan ya apa yang dinubuatkan dalam nabi-nabi perjanjian itu Kristen. Itu klaim Anda. Yesus yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu betul-betul sudah menjadi penggenap nubuatan perjanjian lama. Itu klaim Anda. Itu klaim Kristen. Itu klaim Kristen. Gini loh Pak. Saya itu maunya gini loh Pak. Gini. Kan? Itu kan hanya klaim Yahudi Anda saja itu. Bukan klaim Yahudi Pak. Kita mulai dari awal. Sebentar. Kita mulai dari awal. Makanya gini. Boleh saya ngomong 1 menit? Maksud saya gini dulu. Jangan debat dulu masalah Yesus sekarang ya. Kalau saya sebut YHWH, Anda mengerti saja dari aspek Kristen saya, Anda usah tersinggung. Sama juga kalau Anda sebut Yesus. Sama lah, jangan kayak gitu. Nggak mau gua, nggak mau. Anda usah tersinggung. Saya tidak tersinggung. Ya gitu loh. Harus adil dong. Ya, loh, Anda juga harus adil, Pak. Jadi, Anda itu berbicara dengan Judaism. Mas Valen, Anda bukan berbicara dengan orang-orang Islam loh, Pak. Anda berbicara dengan orang Judaism. Kita lanjut saja dengan topik tadi yang utama. Ini saya sedang mempertanyakan keyahudian Anda karena ada banyak masukan dari chat dan juga komentar-komentar daripada YouTube saya, sehingga nanti kalau saya sudah yakin Anda betul-betul Yahudi, baru berikutnya kita boleh debat mengenai Yesus juru selamat atau tidak. Itu bagus, saya mau. Bilang aja lah Pak, nggak berani bilang aja. Saya itu udah sering kali Pak menarasikan diri saya siapa. Saya itu ada di komunitas SKI di Jakarta. Yang nggak berani. Kalau nggak berani apa? Loh, kalau Anda nanya saya Judaism apa enggak, gini loh Pak, simple Pak. Gini. Gue kasih tahu. Gini loh, sabar. Anda itu nggak ngerti. Sebentar, gini loh. Pak Muriwali, gini loh. Anda itu nggak ngerti Judaism. Anda kalau mau tahu dia itu Judaism apa enggak, tanya kamu berkomunitas di mana, rabi kamu siapa. Simple Pak.
Saya kan sudah Nggak tanya perlu kemarin. nanya-nanya Rambam. Nah, Saya kalau kan udah sudah tahu tanya kenapa kemarin. Bapak nggak cek? Bapak bisa cek kan di Xkayem Pak di Jakarta. Perlu gini loh. Saya tidak mau membeli kucing dalam karung. Tiba-tiba nanti kamu ngaku Yudaism, ternyata Terus kalau Islam kan Anda salah kaprah. kok Salah kaprah saya Islam? hebatnya. Anda percaya Salah dengan kaprah saya hebatnya, kan? netizen Anda. Gini loh, Pak, saya kasih tahu. Anda lebih percaya dengan netizen Anda yang notabene nggak ngerti apa-apa dengan Judaism gitu loh. Kalau Anda orangnya Jangan bilang objektif, nggak ngerti apa-apa Judaism. Memang betul saya tanya mereka Anda, mungkin saya tanya gini Pak. Mereka Gini loh Pak, kalau mungkin tidak mengerti Judaism, betul itu. Mereka mungkin tidak mengerti Judaism, tapi terus melihat kenapa orang Bapak Anda tanyakan lagi? perilakunya, bagaimana dia berperilaku di YouTube, bagaimana dia berbicara, dia gunakan standar ganda, dia mungkin menyelubungi. Iya, karena itu mereka nggak bisa membalas argumen saya. Kenapa tidak bisa menilai? Mereka berbuat demikian Pak, karena nggak bisa membalas argumen saya. Kalau mereka kredibel, ketika Bang Valen ngomong, sebentar dengerin, jangan dipotong. Kalau mau bijak. Argumentasi Anda yang mana? Sebentar, yang saya dengerin dulu. Loh, kapan kita pernah debat? Nggak pernah debat. Bukan Anda. Sebentar, izinkan saya 2 menit. Kalau orang itu cerdas, Pak, orang itu cerdas, pernah makan bangku sekolah. Ketika Bang Valen ngomong, Bang Valen itu Judaism apa enggak? Bang Valen sering kali ngomong, iya, saya Judaism. Saya berkomunitas di Xkayem, jadi satu sama Benenua Indonesia. Pengawasnya Rabbi Tobia Singer. Saya diajar sama Rabbi Simon Peretz, sama Rabbi Simon Cohen, dan satunya Rabbi Moshe Peretz. Tinggal aja Pak, dicek Pak. Di Xkayem. Nah, kalau memang saya nggak ada di situ, bisa dong dipublikasikan bahwa Bang Valen bohong. Simple Pak, nggak perlu Anda nanya-nanya masalah halakah saya. Gitu loh. Bahkan kemarin waktu Anda berdebat dengan Bang Juma, Anda saya kasih apa di situ? Saya sampai tahu historical loh. Sudah ya? Silakan Pak. Ya, jadi gini. Kita kembali lagi ke masalah itu tadi ya. Kalau saya menyebut nama YHWH sesuai dengan konteks Kristen saya, ya Anda harus tetap menerima itu. Karena saya tidak sedang melecehkan atau apa, karena bagi saya sebagai orang Kristen menyebut itu dengan cara hormat, tidak masalah ya. Sama juga kalau Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, saya nggak perlu ngamuk-ngamuk kepada Anda lalu kemudian marah-marah, Anda nggak hormat, nggak perlu, saya nggak perlu. Karena itu Anda bicara dari perspektif Yudaism Anda. Nah, ini yang menjadi perdebatan kita tadi kan ini. Nah, maksud saya begini tadi. Kalau seandainya ya Musa misalnya hidup, itu menurut penyelidikan saya. Daud misalnya. Nggak usah ngomong Musa Pak, nggak usah ngomong Musa. Kita ngomongin kredibilitas Judaism saya aja. Nggak usah ngomongin Musa, nggak usah ngomongin Musa. Iya itu. Tanya aja Bang Valen itu berkomunitas di mana? Nggak ada kerana teologis. Anda kan memastikan bahwa saya Judaism apa enggak. Nah, sementara di Indonesia komunitas Judaism itu ada Pak, lebih dari satu komunitas ada Judaism. Relevansinya. Pertanyaan nggak usah digiring ke Musa dulu. Itu Anda nggak fair. Kita lagi ngomongin Bang Valen. Lihat judul Anda. Lihat nggak ada. Lihat judul Anda. Lihat judul Anda. Lihat judul Anda. Ya, lihat betul. Judul Anda. Ini pertanyaan teologis, ingin memastikan Anda itu secara teologis betul-betul seperti apa. Ya. Nah, maka saya bilang kalau dalam Pak, sebentar. Nabi, ya, ini sebentar, nggak usah ngomongin nabi-nabi dulu. Enggak, sebentar. Gue nggak suka. Anda nggak kasih saya waktu gimana? Loh, Anda memasukkan di itu dulu. Sekarang saya mau bicara. Gini loh Pak. Ya. Anda kan memastikan bahwa saya bukan di situ, Pak, bukan di situ. Loh, makanya kan Anda nggak ngerti Judaism. Loh, kalau Anda ingin memastikan, contoh gini ya, gini. Anda share screen aja. Gini, Anda share screen. Nggak mau gua. Gini loh, ini bertele-tele. Dengerin gua dulu. Dengerin. Daniel ya, atau Daud atau para nabi perjanjian lama yang menulis kitab perjanjian lama itu, mereka misalnya sudah mengetahui adanya itu Allah dari Arab ya,
dengan Nabi Muhammad, nabinya orang Islam, saya yakin sekali menurut penyelidikan Alkitab saya, mereka mengatakan tidak sama antara Yehova dengan Allah. Saya yakin itu dalam penyelidikan teologi saya. Tapi saya tidak sedang menyerang Anda ini. Anda setuju dengan saya atau tidak, tidak masalah. Ya. Anda out of topic. Anda out of topic masalah itu. Yang berikut Anda out of topic, Pak. Dan Anda out of topic. Sekarang gini. Lu judulnya apa? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Tadi ya. Apa hubungannya? Anda mengatakan tadi ini, Anda mengatakan tadi ya. Saja, kita buka debat aja. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan Hashem? Udah gitu aja. Ngapain Anda bikin judul? Apakah saya Judaism KW? Enggak. Anda nggak cerdas, Pak. Beneran. Yang kalau mau debat dengan saya, Yesus dong. Apa? Ngapain bicara Allah? Bicara Yesus dong. Lah iya. Bicara Allah. Ya. Anda jadi kemarin kan ngomong apa sama saya? Saya udah kasih loh, Pak, identitas, Pak. Ya. Satu hal lagi gini, saya belum pernah satu kata pun saya mengatakan menyangkali identitas Anda dari tadi. Anda tidak memperhatikan saya. Saya nggak ada penyangkalan apapun. Ada tidak? Ya udah, berarti clear kan? Berarti clear kan? Tapi saya kan masih terus bertanya. Stop dulu. Apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda takutkan? Stop dulu. Gua mau klarifikasi. Saya nggak takut, masalah itu saya nggak takut. Saya mau klarifikasi. Nah, makanya Anda kalau kan begitu biar saya tuntas dulu bertanya. Saya juga sebentar. Nggak mengatakan tadi nggak ada satupun. Saya gini loh Pak. Gini loh Pak. Anda itu. Iya. Anda kan ketakutan setengah mati. Saya tanya-tanya. Iya kan? Bukan ketakutan, Pak. Gini loh. Saya kan ngelihat konten Anda. Rupanya ini saya tanya-tanya langsung dipotong-potong saya itu. Enggak, gini loh. Loh, silakan 1 jam Anda ngomong. Ya. Saya tunggu 1 jam Anda ngomong. Silakan. Saya mau 1 jam, Pak, ngomong. Karena saya minta respons Anda. Saya tidak sampai 1 jam. Satu kali saja ini saya ngomong, itu pun. Ya udah, silakan Anda ngomong. Tidak akan gini dulu, dengar dulu. Itu pun tidak akan saya membuat keputusan apapun bahwa Anda KW. Tidak akan itu. Paham? Saya hanya bertanya saja untuk sungguh-sungguh memastikan. Itu saja tujuan saya. Nah, masih ada satu hal ini, ya. Ini filosofis. Kalau tadi teologis, saya kutip Musa, Daud, dan lain sebagainya. Ini filosofis sekarang. Dan Anda silakan memberi respons, ya. Ya, jadi gini. Kalau betul Tuhannya sama, ya, maka seharusnya Anda untuk apa betul-betul berjuang di Indonesia ini dengan rabi Anda? Untuk kemudian mencari pengikut, dan saya dengar dari pembicaraan yang lalu Anda framing di sini. Enggak, saya potong. Anda framing. Buktikan kalau saya cari pengikut. Anda ngawur di sini, Pak. Anda ngawur di sini. Kamu lihat, tonton. Anggotanya sudah. Anda ngawur di sini. Anda ngawur di sini. Kalau Anda tidak cari Anda ngawur di sini. Anda ngawur di sini. Saya kasih saran, Anda tonton. Saya kasih saran, Anda lihat. Di Manado itu ada rabi. Ini dari tadi sudah standar ganda Anda ini. Untuk apa YouTube standar Anda? Tutup saja YouTube Anda itu, tidak usah mengajar. Dengerin. Anda itu memframing. Kamu lihat itu. Tidak framing saya tidak memframing. Apa yang kamu bilang? Kamu bilang Judaism mencari jemaat gitu. Anda ngawur. Lalu Anda ngawur di sini. Yang anggota 100 lebih orang itu dari mana kamu dapat di Indonesia ini? Kamu dapat dari mana? Dari lubang tikus? Dari lubang kubur? Saya boleh. Saya jawab boleh. Loh, enggak, saya mau tanya sekarang. Dari boleh yang 100 lebih orang pengikut dapat dari mana? Dapat dari mana? Atau pindahan dari Yerusalem? Pindahan dari Israel ke sini? Atau orang Indonesia? Ini orang enggak. Anda sendiri orang Indonesia. Boleh saya jawab enggak? Boleh gua jawab enggak? Maka dengan boleh gua jawab enggak? Mungkin enggak cari pengikut. Boleh gua jawab enggak? Ini kalau dalam soal logik. Boleh gua jawab enggak? Boleh gua jawab enggak? Kalau soal logik ya. Boleh. Logik pikiran Anda ini. Ya. Masa gua enggak boleh jawab di sini? Anda kan menuduh Judaism itu cari anggota. Kan Anda menuduh seperti itu. Anda bisa saya laporkan loh, Pak. Jelas itu cari anggota. Anda bisa saya laporkan loh. Ya. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Iya, boleh saya jawab. Ya, silakan. Nah,
kalau Anda nonton video yang dibuat oleh Rabbi Ya'qub Baruk yang di Manado, Judaism itu bukan agama misionaris, Pak. Kamu lihat, Pak, konten saya itu ada deskripsinya apa? Ada deskripsinya apa di situ? Iya, sebentar. Ada deskripsi apa di situ? Kami Judaism meluruskan ajaran kami yang udah diselewengkan. Jadi kami nggak pernah, Pak, cari jemaat. Kami meluruskan ajaran-ajaran yang udah diselewengkan. Anda meluruskan pertanyaan saya, yang 100 lebih anggota itu dapat dari mana? Apa pindahan dari Israel? Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Ya, jawab. Boleh saya jawab? Silakan. Ya. Nah, ketika para praktisi Judaism, contoh kayak Rabbi Tovia Singer, Rabbi Michael Skobak, ketika memberi satu perspektif ketika Torah, Nevi'im, Ketuvim diselewengkan, banyak orang yang tertarik. Kita nggak mencari jemaat, Pak, tapi mereka mendengar kita. Jangan framing, Anda bisa saya laporkan ke polisi. Anda mengajarkan ya keyahudian Anda pakai YouTube, kalian pakai namanya sarana-sarana mengajar gimana? Lalu orang mendengar lalu ikut. Ya, Yudaism itu sama. Kecuali sebentar. Anda bisa saya laporkan nanti ke polisi. Anda memframing Judaism. Urusannya apa? Loh, Anda memfitnah kok. Loh, Anda memfitnah di sini. Anda fitnah. Yang 100 lebih orang itu dari mana? Enggak, yang saya tanya sekarang, 100 lebih orang itu apa? Anda mulai kehabisan akal ini ngancam-ngancam polisi. Anda polisikan saya polisikan balik. Kau kira saya takut? Saya polisikan kalian semua. Loh, sama. Lah, bisa. Makanya dengerin jawaban saya. Dengerin jawaban saya. Ketika lu kok kehabisan akal, orang saya jawab nggak boleh kok kehabisan akal. Itu jauh sekali di bawah saya, makanya gini. Logik di mana? Jawab ini saya nggak boleh jawab. 100 lebih orang itu dapat dari mana kamu? Boleh saya jawab itu? Orang itu saya mau tanya. Ngomong lah dari Israel atau orang Indonesia? Kamu saja orang Indonesia. Iya, boleh saya lalu jawab ada Rabi yang mengajar. Boleh saya ada jawab Rabi yang mengajar. Lalu kamu ikut Rabi itu cari pengikut. Ya, itu cari pengikut. Terus? Iya, jelas itu yang kamu bantah. Maka buktikan sekarang yang 100 lebih orang anggotamu itu ya, yang 100 lebih anggotamu itu orang Indonesia atau orang mana? Pindahan dari Israel atau orang Indonesia? Kalau orang Indonesia berarti memang dapat pengikut di Indonesia. Fitnah apa? Oke, sebentar. Bapak kan pegang laptop. Bapak klik aja di Google. Judaism dilindungi undang-undang. Bapak klik. Jangan malu sama netizen Anda. Bapak klik. Maksudnya apa? Share screen. Lu maksudnya apa? Kita main data, Pak. Judaism itu dilindungi loh sama pemerintah Indonesia. Coba klik Judaism dilindungi undang-undang. Jangan takut. Tidak permasalahkan atau saya keluar. Saya nggak suka dialog begini. Bapak klik. Anda kalah. Memang keluar aja. Anda memang kalah. Kalah logik sama Bapak klik Yahudi di Indonesia dilindungi undang-undang. Bapak klik. Coba share screen. Apa hubungannya sama itu? Saya tidak mempermasalahkan itu. Ngaco Anda ini. Bapak klik Yahudi dilindungi undang-undang di Indonesia. Saya tidak mempermasalahkan itu. Anda boleh kemana-mana, lari kemana-mana, tidak ada. Enggak usah. 100 Anda lebih takut. orang itu. Jawab ini aja. Lah iya. 100 lebih orang Itu saya jawab. Itu saya jawab. Yang Bapak 100 klik. lebih orang yang ikut Judaism itu dari mana? Iya, kamu Bapak saja, klik dulu. Valen, kamu saja orang Indonesia. Ya, kamu saja orang Indonesia asli ini. Orang Indonesia asli, ada Rabi yang mengajar lalu kamu ikuti. Ini namanya cari pengikut. Udah. Makanya Bapak buka Yahudi dilindungi di Indonesia. Itu coba klik di Google. Itu ada undang-undangnya. Jangan main-main kamu. Jangan main-main. Makanya kalau kalah debat ancam saya dan undang-undang, silakan. Loh, kamu itu kalah Bapak debat sama saya. Dong. Loh, kok kalah undang-undang debat? apa? Ini belum debat, Pak. Loh, ini belum debat. Kenapa Anda ketakutan dengan undang-undang di Indonesia? Loh, siapa yang takut? Saya tidak takut. Ya, itu buka aja. Valen, loh, silakan kau laporkan. Silakan kau laporkan. Silakan. Buka aja itu di undang-undang Indonesia. Yahudi dilindungi. Lu kok apa hubungannya? Ya takut. Kita cuma tidak begini, berbicara apa Yahudi, apa Judaism dilindungi undang-undang apa tidak. Enggak itu. Masalahnya ini loh, kamu itu ya orang Indonesia.
Ya, kamu orang Anda fitnah Indonesia kok. ikut pengajaran Rabi, lalu kamu ikut Anda fitnah dia. kok. Anda fitnah. Anda itu bisa kena. apa? Nanti saya bisa omongkan dengan pengacara saya. Anda fitnah saya kok. Silakan, saya tidak takut. Silakan. Silakan. Itu fitnah. Silakan. Anda itu kalah. Makanya kalau Anda ya sudah. kalau debat. Valen, keluar aja. Kok kalau kamu keluar debat, aja. Kalau centel kamu keluar. Aduh. Loh, ngapain? Ntar gue di framing, Valen kabur gitu. Yalah, memang kabur kamu. Memang ini cara kabur, ancam-ancaman hukum segala. Enggak, makanya Pak, gini loh Pak, kalau Anda berdialog objektif, Anda kan menuduh saya nih, menuduh saya dengan membuat satu narasi bahwa Judaism itu adalah agama misionaris kan gitu. Makanya saya mau loh, tuh kan dipotong lagi kan? Saya tanya silakan Anda ngomong 1 jam dulu. Orang itu dari mana? Valen, yang 100 lebih orang itu dari mana? Nah, iya, ini saya jelaskan. Pindah dari Israel. Loh, dari orang itu. Ini enggak saya. Kamu jelaskan apa? Apa yang kamu jelaskan? Kamu buka klik itu dilindungi undang-undang. Apa hubungannya itu? Jawaban ngaco, jawaban. Makanya dengerin. Makanya gini Valen ya. Dengerin. Selama ini sudah dengar aja. Ya. Selama ini gue baru pertama kali debat dengan orang nggak punya ilmu. Udahlah sama lu kelas jemaat lu, Pak Yem, lu kelas jemaat bagi saya lu. Itu ya, cuma nandar semua itu nggak ada urusan sama Juma. Pengikutnya itu lebih banyak lalu framing MYM kalah. Kamu jago framing, kamu MYM. Kamu jago framing. Ya, jemaat kamu tipis. Gua aja bisa ngangkat orang jadi pendeta kok, apalagi kamu. Kamu kan nggak ngerti siapa saya. Itu kata Anda. Ya, jadi gini. Makanya kamu nggak objektif kalau dialog. Enggak, saya mau jelasin sebentar. Iya, makanya dengerin. Iya, dengerin. Anda bisa dengerin nggak? Kan Anda sudah ngomong tadi klik link. Anda dengerin dulu. Iya, dengerin. Makanya dengerin. Apa hubungannya dilindungi undang-undang? Saya tanya dari mana itu yang 100 lebih orang? Apa hubungannya dengan Anda kepanasan? Kenapa Anda takut? Jangan takut lah. Bang Valen itu baik orangnya. Makanya dengerin penjelasan Bang Valen. Jangan dipotong. Saya kasih waktu 1 jam nggak mau untuk ngomong duluan. Giliran Bang Valen ngomong dipotong. Anda kan tadi memfitnah saya bahwa dipotong lagi. Udah ngomong dulu 1 jam. Saya apa? Ya, klik lalu ancam saya itu apa? Apa itu? Kau kira bisa saya ngomong? Ya udah ngomong dulu 1 jam. Saya kasih waktu 1 menit. Ayo, ngomong apa? Anda memfitnah saya, menarasikan bahwa saya ini seorang Judaism yang misionaris. Makanya saya buka dulu di undang-undang. Di situ ada Yahudi dilindungi sama undang-undang. Kita diperbolehkan melakukan ibadah. Nah, ketika kami Judaism ada pengajaran kami diselewengkan, kami merespon. Kami nggak ngajak orang. Bang Valen tuh ada orang Islam pengen masuk Judaism. Saya tolak kok. Nggak perlu. Jalani Islam. Atau masuk ke Sefa Miswat Bnei Noah. Nggak ada. Islam sendiri sudah melakukan Sefa Miswat Bnei Noah. Kami nggak cari jemaat di sini. Kami meluruskan Torah kami. Oleh karena kami meluruskan Torah. Sebentar, jangan dipotong. Belum ada 1 menit. Yaudah, kamu duluan deh. 1 jam. Tidak, yang pertanyaan saya itu yang Anda jawab. Yang 100 orang lebih itu dari mereka mendengarkan ketika Torah itu diselewengkan, mereka yang mencari ilmu mendengarkan. Akhirnya mereka keluar dari Kristen. Bukan kami cari jemaat. Berarti pengikutnya dapat dari Kristen kan? Kan ketahuan. Banyak dari Kristen. Banyak dari Kristen. Pengikutnya dapat dari Kristen kan? Ya. Banyak. Dapat pengikut dari Kristen kan? Banyak kita. Dari Kristen kan? Ya sudah. Nah, masalahnya apa? Pengikutnya dari Kristen kan? Lah iya, itu akibat, itu akibat dari mereka. Gini lu, Anda ngomong dulu 1 jam. Ngomong dulu 1 jam daripada dipotong-potong. Saya ngomong, Anda potong-potong kok. Bagaimana Anda bisa berdialog dengan objektif? Saya itu tahu bagaimana kapasitas Anda berdialog. Saya itu nonton bagaimana Anda berdialog terbuka, itu saya nonton.
Iya, Gantianlah karena orang ngomong. dialog dengan orang Gantian, model gitu Anda. loh. Ya, dialog dengan orang model Anda yang tidak punya jawaban apa-apa terhadap Lu pertanyaan kok saya, gak lalu punya main ngajawaban? ngancam Lu kok lapor. main Ini orang ngancam? semua lihat ini kamu ngancam Lu saya Anda lapor kan polisi, lapor segala fitnah. macam tadi. Anda kan Fitnah ngefitnah apa? saya. Fitnah apa? Lu tadi Maka itu. saya tanya itu yang 100 Tadi kan lebih Anda orang itu dari mana? Kau ngaku itu dari Kristen. Berarti orang Kristen ngikut kamu, ngikut Judaism. Dapat pengikut kan? Itu hasil, dengerin, makanya dengerin. Itu hasil dari mereka ketika ada sudah terus orang mau jawab kok nggak berani sih, takut banget sih lu. Valen, kok takut banget sih kamu? Kamu cari, kamu bikin konten cari viewer ya? Iya, ini viewer kamu banyak loh. Gua cuci muka ini ya. loh. Ya, gini loh, cuci ini tangan, viewer kamu banyak loh. Tidur baik-baik saja di sana, pergi bobok manis ya. Iya, kamu udah dapat viewer kan? Ini kalau gua nggak naik, ini sepi loh channel kamu. Ini kalau gua nggak naik di sini sepi loh channel kamu. Apa? Gua nggak naik. Saya kalau debat memang selalu gitu, debat dengan siapa saja. Udah, gini aja. Kita debat di Malang di mana? Kamu itu debat di Malang di mana? Valen. Kau kelas jemaat apa IBS? Berapa? Subscribermu berapa sih? Lihat aja viewer kamu ini Bang Valen naik di channel kamu, yang nonton berapa coba? Naik apa? Coba, kalau saya pun, kalau saya pun masuk ke channel kamu nggak seperti ini. Gua nggak butuh. Kalau saya masuk ke channel kamu gua nggak butuh. Sasaran gua verbum veritatis. Sasaran gua verbum veritatis, bukan kamu Pak Muriwali. Masih mending Pak Lamsen Naibahu daripada Anda. Masih mending Pak Lamsen Naibahu daripada Anda. Gitu loh. Iya, Pak Lamsen Naibahu itu lebih mengerti daripada Anda. Rugi saya menaikkan Muriwali. Masih mending Utiwati Mena. Tahu nggak Utiwati Mena? Tahu nggak Utiwati Mena? Valen, kamu yang mengacaukan tadi, ya. Saya bilang YHWH dari perspektif Kristen, kamu yang kacaukan dialog yang baik ini. Lalu saya tanya Anda, ya. Kalau engkau bilang Yesus Tuhan, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, saya tersinggung nggak? Saya tidak tersinggung. Anda malah ribut di situ tadi lalu mengalihkan pembicaraan. Masih ada pertanyaan saya yang penting sebetulnya yang Anda harus jawab. Dan saya pun dalam dialog ini tidak akan menjudge Anda Yahudi KW, Judaism KW atau apa. Anda saja yang ketakutan. Lalu kemudian saya berbicara tentang fakta pengikut, Anda kemudian ancam-ancam. Itu apa? Itu Anda memang berbobot ya? Berbobot apanya? Berbobot apanya? Ya. Jadi Valen, sudahlah Valen ya. Membongkar bagaimana Trinitas itu kabar bohong segala macam. Kamu iri dengan channel saya. Ya. Ayo. Kamu iri kan dengan channel saya? Kamu bilang. Kamu iri kan dengan channel saya? Sampai kau bikin nama saya di konten kamu. Apa? Mana ada ayatnya? Nggak ada ayatnya. Barangnya di mana gunanya? Barangnya di mana? Nggak usah Valen. Barangnya di mana Trinitas? Pertanyaan saya tadi udah, yang kau panggil si Muriwali, panggil si verbum veritatis, kau panggil, ya dari mereka yang, iya, dari mereka, memang kamu cari pengikut kan? Pengikut dari kamu pengikut, lalu nggak ada. Ya, kau bisa tahu nggak artinya respon to misionaris itu apa coba? Masa bahasa Inggris kau nggak tahu respon to misionaris itu apa coba? Sampai di sini ilmu kau. Kau masih lebih gimana? Kau bisa tahu nggak artinya respon to misionaris itu apa? Yang respon to misionaris dari mereka, dari mereka yang nonton channel saya, karena channel saya menarasikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Udah Pak. Bohong Anda ini. Cari pengikut bohong Anda itu. Sadar Anda. Lebih orang anggota Judaism itu hasil cari pengikut, hasil mengajar, hasil memberikan iman Judaism Anda, lalu kemudian orang-orang masuk kepadamu, lalu kemudian engkau dengan begitu bohong, menipu, lalu mengatakan dari pengikut dan sebagainya.
Ya, Yang standar ganda itu, yang standar ganda itu justru Yesus. Dengerin. Pakai standar yang ganda, standar ganda. Loh, ya, yang jadi standar ganda siapa? Ya, sudahlah ya. Yesus yang standar ganda, gitu loh. Hypostatic union itu standar ganda itu, hypostatic union. Itu kan standar ganda, jangan ngatain saya standar ganda nih. Viewer kamu naik nih, Bang Palen naik di channel kamu nih. Naik ini channel. Besok kok undang lagi Bang Palen. Ya. Valen, Yehova versi Anda itu, Yehova versi Anda itu adalah kebohongan besar. Karena istilah ekad di dalam perjanjian lama itu, ekad itu merupakan kesatuan itu. Itu makanya dipakai di dalam Kejadian pasal yang kedua, di mana berbicara tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan. Di situ dikatakan ekad. Lalu dalam kitab Yehezkiel itu ada papan Yehuda dan papan Efraim, dipersatukan, istilahnya ekad juga di sana. Maka Yehovahmu yang aku anggap itu bukan merupakan apa namanya atau tidak memiliki kejamakan pribadi dan lain sebagainya, itu adalah kebohongan. Kalau engkau bilang Tritunggal saya kebohongan, Yehova versimu juga adalah kebohongan. Ya baik, saya tidak mau berlama-lama dengan pembohong seperti Anda, dan cukup bagi saya. Dalam interaksi 1 jam lebih, kualitas Anda sudah kelihatan. Tadi saya mau bicara baik-baik, hanya mau bertanya saja mengenai keyahudian Anda, itu pun sebetulnya saya nggak akan menghakimi Anda ya, karena saya sedang merencanakan sebetulnya untuk berdialog selanjutnya. Tapi melihat kualitas muka gini, asal ngaco, asal ngomong ya, lalu kemudian Anda yang nggak baik kok, yang mulai kan Anda, saya ya. Nggak usah di-mute lah. Ya, saya bicara. Ya, jadi ya, jadi sudah terlihat kualitasmu itu yang sebetulnya tidak mau diajak dialog pun tidak mau, ya. Masa tersinggung? Ya jelas Anda nggak mau, ilmu Anda jauh dari saya. Ya, sedangkan engkau sendiri menghina Tritunggal dan lain sebagainya, itu luar biasa. Saya harus terima ya, dan saya tidak marah. Ya, tapi engkau ketika saya sebut nama yang orang Kristen berhak sebut nama itu, engkau kemudian ngamuk-ngamuk ya. Enak aja. Ya, gua menentang lah, masa Tuannya Musa mati disalib. Ya. Gimana ceritanya Tuannya Musa mati disalib? Ceritanya kayak gimana? Yang mati, Valen, kemanusiaannya yang mati, bukan kealahannya. Yesus Allah bukan? Yesus Allah bukan? Gue nanya sama Yu. Yesus Allah bukan? Dalam kealahannya dia adalah Allah, dalam kemanusiaannya dia adalah manusia, ya. Ya, baik. Allah yang benar bukan Yesus. Bukan itu hari ini ya. Ya, topik kita bukan itu hari ini, ya. Nah, demikian saudaraku semuanya. Pertama sekali tentu kita memberikan dukungan serta apresiasi kepada saudara Valen yang seorang praktisi Judaism ya, karena memang seperti yang dikatakan oleh Valen tadi, bahwa kita umat Islam dengan Judaisme itu memang menyembah Tuhan yang Esa, Ehad ya, dan sangat berbeda dengan apa yang disembah oleh umat Kristen. Nah, hal tersebut sudah sangat terang benderang ya dijelaskan oleh saudara Valen. Namun di sini yang namanya pendeta MEM ini yang di awal ingin mengetahui identitas dari saudara Valen yang sesungguhnya, apakah Valen ini benar seorang praktisi Judaism atau hanya berpura-pura. Itu adalah tuduhan yang dilontarkan oleh pendeta MEM. Nah, terlepas dari itu, sebenarnya kenapa pendeta MEM melakukan hal ini, tentulah itu dikarenakan ajaran atau keyakinan yang diyakininya sekarang yang menuhankan Yesus itu tidak berkesesuaian dengan apa yang diajarkan di dalam Torah ya. Nah, jadi di situ ada semacam ketakutan ya, apabila saudara Valen ini terus memberikan
penjelasan bagaimana ajaran Torah yang sesungguhnya, tentu ini akan sangat mengancam keimanan serta keyakinan umat Kristen ya, khususnya ini pendeta MYM, dan bisa saja akan mengancam yang namanya periuk beras dia sendiri ya, dan itu tentu tidak akan baik oleh pendeta MYM. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh pendeta MYM untuk mengetahui identitas saudara Palen sebetulnya sangatlah mudah dan gampang ya. Semenjak dari awal saudara Palen berbicara, di situ sudah bisa dibuktikan bahwa dia benar-benar penganut Judaism, apalagi bisa menggunakan original text yaitu bahasa Ibrani. Jadi sebenarnya pendeta MYM ini seharusnya tidak perlu lagi mempertanyakan identitas saudara Palen ya, dan seharusnya langsung saja masuk ke topik pembahasan yang dia inginkan. Kenapa Judaism itu menolak Yesus sebagai Tuhan ya, karena sudah sangat jelas saudara Palen adalah praktisi Judaism. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, patut kita tunggu untuk kelanjutan debat kedua orang ini. Tentu akan semakin menarik ya, kalau itu pun pendeta MYM ini masih berani dan punya nyali untuk beradu argumen menggunakan histori dan original dari Torah itu sendiri yang memang sudah dikuasai oleh saudara Palen. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.